laptop nih. Di laptop. Bentar. Mohon maaf ya teman-teman, tadi ada kendala teknis. Baguslah simpen. Hah? Yang itu. Suaranya kedengeran nggak, teman-teman? Sorry. Kedengeran? Apa? Udah panjang lebar ngomong. Oke, tadi yang pas laptop mati sampai mana sih? Kayaknya tasawur tasdik ya. Ya teman-teman ya. Bantahan sadar. Iya, bantah kritik sadar terhadap Hume ya. Oke, langsung aja ke kritik sadar ke Hume ya. Karena waktu yang terbatas ya, jadi langsung aja ya, cepet ya. Jadi kritik sadar ke Hume gampangnya begini ya. Jadi kan di bagian sadar itu kan dibagi antara tasawur sama tasdik kan. Tasawur itu artinya adalah konsep atau ide atau gambar. Sebenarnya secara literal tasawur itu artinya gambar gitu. Cuman kalau di dalam terjemahan Inggris atau Indonesia. Bentar, dari tadi nih teman-teman pada di kolom chat suara masih di unmute. Sorry. Aware kita ya. Ya. Kesadaran kita terarah kepada ini kan. Nah, jadi Gimana kamera tadi? tasawur itu secara literal artinya itu gambar. Cuman kalau dalam terjemahan Inggris atau Indonesia itu bisa konsep, bisa juga ide. Nah, tasawur itu ada yang sifatnya itu empirikal atau indrawi, ada juga yang sifatnya logis. Nah, kayak misalkan kita melihat gelas ini kan. Gelas yang kita lihat itu adalah tasawur mengenai gelas. Cuman tasawur itu bersifat indrawi. Nah, kemudian ada tasawur yang sifatnya imaji gitu, bayangan kita mengenai gelas gitu kan, ketika si objek gelas itu nggak hadir di hadapan indera kita. Nah, terus tasdik itu artinya itu penilaian. Gampangnya, kita menilai dari tasawur yang udah kita dapat. Misalnya kita menilai bahwa gelas ini diisi kopi gitu kan. Nah, kalau disadar, nggak mungkin kita bisa memiliki tasdik tanpa tasawur. Ya kan? Nggak mungkin kita bisa menilai bahwa gelas ini diisi kopi tanpa kita memiliki pengalaman terlebih dahulu mengenai gelas dan kopi yang menjadi objek yang dimuat sama si gelas. Jadi tasawur itu mendahului tasdik kalau menurut Sadar. Nah, Sadar ngekritik penolakan Hume atas kausalitas gampangnya begini nih. Ini sebenarnya nggak masuk akal. Jadi kan kalau di Hume itu kan tadi gini ya. Kalau di Hume itu tadi gini kan. Coba lu bayangin nih, dua objek yang lu anggap sebab dan akibat itu ada hubungan logisnya gak gitu. Gitu kan. Sadar juga pakai cara kayak gitu tuh buat ngebantah si Hume. Cuman Sadar itu pakai contohnya itu bukan objek yang biasa kita anggap memiliki hubungan sebab akibat. Contoh yang dipakai Sadar itu adalah besi yang dijual di pasar. Besi yang dijual di pasar. Iya. Besi gelontongan. Kayak gitu. Besi, nah, maksudnya besi yang dijual di pasar, ketika kita membayangkan itu, pasti itu ada hubungan niscaya kan antara besi dan pasar yang menjual besi gitu. Ya kan, kayak gitu kan. Nah, Sadar itu pakai contoh itu. Cuman contoh itu kan adalah contoh yang terdiri dari dua objek atau dua fenomena yang nggak biasa kita anggap memiliki hubungan sebab akibat gitu. Jadi nggak match contohnya itu sama contoh yang dipakai sama Hume. Kalau Hume itu kan dalam ngebantah mengenai kausalitas itu, kan dia pakai contoh dua objek atau dua fenomena yang biasa kita anggap memiliki hubungan sebab akibat gitu. Gitu kan. Karena emang konteksnya kan buat ngebantah kausalitas atau membantah hubungan sebab akibat. Tapi di sini Sadar enggak gitu. Dan dari situ, dari satu kasus itu, Sadar itu langsung narik kesimpulan bahwa ya kausalitas itu pasti niscaya gitu. Semuanya itu pasti memiliki sebab. Kayak gitu. Gara-gara besi dijual di pasar. Iya, dia kayak Coba maksudnya gimana? Besi Iya, dijual di Ya pasar. nggak tahu. Masa dia nggak ada ngasih argumen lebih lanjut, anjir? Ya gue nggak tahu, orang gue juga pas lagi baca teksnya itu baru kepala. Besi yang dijual di pasar. Argumen kenapa? Iya. Kenapa? Oh, besi itu bisa dijual di pasar karena ada yang bikin. Ada yang beli. Kalau bisa kalian cek di Falsafah Tuna ya.
Itu dibantah di situ tuh, di falsafat tuna. Itu Sadar pakai contoh itu tuh. Nah, jadi kurang lebihnya gitulah. Gitu kan. Udah. Anjrit kan. Oh, gitu kan. Tapi lu ada upaya buat memahami memahami Sadar nggak? Ya ada. Gua Gua ragunya lu tuh tendensius. enggak. Sehingga upaya lu untuk lebih memahami atau berempati kepada pikiran Sadar itu kurang. Enggak. Kalau menurut gue ya, menurut gue pribadi ya, Sadar itu mah kan Karena udah ada cognitive block di sana. ya. Jadi di Udah menolak Sadar. falsafat tuna itu mah kan isinya itu adalah kritik dia atas banyak pemikiran filsuf-filsuf barat gitu. Dan di sini Sadar dalam mengkritik para pemikir-pemikir barat itu menggunakan posisi pemikiran yang ada di filsafat klasik. Jadi dalam artian ini bisa dikatakan mungkin ini ya Sadar itu konservatif ya. Karena dia menggunakan konsepsi lama gitu. Tapi itu dipakai sama dia untuk membantah pemikiran-pemikiran yang ada di barat. Gitu. Jadi menurut Sadar pemikiran Islam yang ada di masa klasik itu bisa dipertanggungjawabkan gitu. Dan pemikiran-pemikiran barat itu salah. Nah, artinya buku Falsafah Tuna itu buku polemis kan. Buku polemis yang isinya itu adalah perdebatan Sadar atas banyak filsuf barat gitu. Jadi ibarat kalau di ring tinju ya, Sadar itu sendirian, filsuf barat rame gitu. Baik, dipercepat tolong. Oh iya, udah ini ya. Tolong dong ente. Nah gitu. Nah, makanya karena banyak kan filsuf yang dikritik sama dia ngasih argumennya itu nggak detail, nggak banyak gitu. Makanya saya sendiri ada kesan bahwa Sadar itu tuh, kalau saya ya kesannya ya, saya nyoba menangguhkan penilaian saya atas Sadar, ya pada akhirnya Sadar hanya retorika aja gitu dalam Falsafah Tuna itu. Jadi dia pandai bersilat lidah gitu kan. Kalau misalkan dilihat secara sekilas gitu, emang kayaknya iya sih bener Sadar itu. Ya karena kenapa dia meyakini itu benar? Karena pijakan ontologi dia itu teologisnya, yaitu ada Tuhan yang menjadi sebab akibat dari segala sesuatu. Makanya itu jadi alasan dia untuk pembenaran gitu menurut gua. Ya, kenapa dia pede banget? Kenapa dia di ring tinju sendirian? Ya karena dia punya Tuhan. Kalau menurut Agency gua of ya. causation. Gitu. Oh ya, nanti itu bisa dijelaskan. Cuman kurang lebih begitulah ya. Saya serahkan ke moderator. Moderator yang Oke, teman-teman, semuanya saya yakin teman-teman semua sudah pusing dengan penjelasan yang kadangkala terlalu repetitif. Ya, mungkin Islah ingin menghabituasi pemikiran kita ini kan terhadap pemikiran Hume ini kan. Cuman saya percaya teman-teman sudah memiliki banyak pertanyaan. Silakan angkat tangan atau ada 2 pertanyaan. ada 2 pertanyaan. Ya. Gue scrolling ya. Berarti di antara sebab dan akibat ada izin Allah ya. Kalau itu mungkin pasti Siapa itu? Ya, Rohul Hadi. Oh. Coba itu pertanyaan pertama. Ini kita yang di Zoom dulu ya, biar kita yang di sini yang offline kita bisa sampai jam 1 malam kan. Oke. Oke, Lanjut, itu mau gimana jawab Sah? dulu apa gimana? Oke. Atau pertanyaannya bukan pertanyaan? Ya, pertanyaan. Berarti ada izin Allah. Itu mungkin dia ingin mengkonfirmasi. Ya kalau di Hume nggak ada ya. Kalau sebenarnya kan kayak tadi ya, kayak udah disinggung gitu kan. Di perpustakaan Hume itu ada kitab Al-Ghazali. Bener kata Adi. Gitu lah, lucu aja gitu. Maksudnya Hume itu dipengaruhi sama Al-Ghazali. Jadi Al-Ghazali ini punya argumen yang kurang lebih sama seperti Hume. Jadi objek-objek fisik, objek-objek yang kita temukan dalam pengalaman kita gitu kan, yang biasa kita anggap memiliki hubungan sebab akibat, kalau menurut Al-Ghazali, ya objek-objek itu hanya keberiringan aja. Kayak misalkan api dan panas nih. Pada dirinya api dan panas itu tuh tidak memiliki hubungan sebab akibat gitu. Punya hubungan spesial gitu. Berdiri sendiri satu. Iya, mereka terpisah. Artinya tuh api nggak niscaya menghasilkan panas gitu. Al-Ghazali pakai argumen yang kayak gitu. Sama kan kayak gitu. Nggak ada hubungan logis, maksudnya nggak ada logisitas gitu dalam api Meskipun dan panas. landasan ontologinya beda tuh 2 orang. Iya. Nah, Tapi makanya Sadar kenapa kayak gitu ya. nah makanya Video Oh, tadi gue convert gue. Look, lanjut. Nah, makanya menurut Al-Ghazali,
ya Tuhan doang yang menjadikan si panas ini hadir ketika ada si api. Nah, kalau di Al-Ghazali, si api ini hanya merupakan perantara aja, perantara untuk Allah untuk memberikan panas gitu. Kalau bahasa bahasa ilmiah, si api ini sebab sekunder doang gitu. Tapi yang menjadi sebab primer itu adalah Tuhan. Gitu. Jadi yang menjadikan panas itu hadir bukanlah si api itu sendiri, melainkan Allah. Gitu. Itu kalau di Al-Ghazali kan. Cuman di sini kan Al-Ghazali masih meniscayakan kausalitas kan. Ya, itu tahun 1100 Al-Ghazali. Iya, 1100 tuh kan. Enggak kembar tuh. Ya. Tanggal cantik. 1111. Nah, kalau Hume itu dia mah kan udah benar-benar menolak total gitu adanya kausalitas gitu kan. Sebenarnya kalau misalnya kita coba hadapkan satu persatu antara Hume sama Al-Ghazali, kita coba konfrontasikan nih. Sebenarnya argumentasi Al-Ghazali itu nggak fair kan. Maksudnya kok dia bisa menolak keberadaan kausalitas pada tataran objek fisik, tapi nggak menolak kausalitas pada tataran teologis gitu. Gitu kan? Kayak nggak fair itu. Kalau menurut ya fair-fair aja lah, kan landasan dia punya Tuhan. Iya, kalau kata gue dia ini memberikannya itu pada agency of causation. Kenapa nggak fair gitu? Buat menjelaskan ke ini kan kita nggak bisa analisis tuh hubungan antara dua objek yang beriringan terus itu kan. Kita nggak bisa analisis itu. Cuman ya itu ya dia menyerahkannya kepada agency of causation tadi. Kalau kata gue sih kayak gitu kayaknya ya. Kalau lu membaca kerangka itu dari David Hume, ya jelas lu bilang akan nggak fair. Yes. Pasti. Ya, apa empatimu terhadap tokoh-tokoh mungkin agak ini mungkin. Enggak, karena dia tadi di awal udah bilang dia nggak suka tertarik Islam. Dia nggak suka Islam. Nah, itu. Padahal namanya tuh Islam Muhammad. Enggak, bukan. Kita sedang menganalisis pemikiran lu terhadap ini. Enggak, sebenarnya Hume juga punya argumentasi itu. Gimana? Mengenai Tuhan ya. Konsepsi mengenai Tuhan ya. Kalau menurut Hume, konsepsi mengenai Tuhan itu nggak pure konsepsi Tuhan pada dirinya sendiri gitu. Ya, jadi konstruksi pikiran. Jadi kan kita membayangkan Tuhan nih memiliki sifat serba maha kan. Maha pengasih, maha penyayang, maha gitu kan. Nah, semua konsep itu nggak usah dicari punchline-nya. Dia mau nyari punchline-nya. Semua konsep itu, konsep mengenai sifat pengasih, sifat penyayang dan lain sebagainya macamnya, itu konsep yang lahir dari perasaan bawaan kita. Jadi kalau menurut Hume, kita ini sebagai manusia sudah secara bawaan, secara lahiriah membawa perasaan jenis-jenis perasaan sebagaimana yang ada di Asmaul Husna. Itu semuanya sifat-sifat kan. Sifat-sifat yang kaitannya ke perasaan yang pengasih penyayang gitu. Nah, dari perasaan itu kemudian sama pikiran diabstraksi menjadi konsep. Ya kan? Nah, konsep-konsep itu kemudian disatuin sama si pikiran sehingga terbentuklah konsep Tuhan. Gitu. Artinya konsep mengenai Tuhan pada dirinya sendiri itu pada dasarnya merupakan, kalau bahasa kerennya namanya augmentasi. Augmentasi itu penggabungan dari konsep-konsep yang ada atau lahir dari pengalaman atau diri kita. Gitu. Cuman pada dirinya sendiri konsep Tuhan itu nggak ada. Kita sebenarnya nggak punya konsep Tuhan yang itu langsung dari Tuhan, gitu. Dapat dari Tuhan. Begitu. Nah, artinya konsep Tuhan itu kan bisa dikatakan konsep yang nggak bisa dibuktikan kebenarannya gitu, korespondensinya dengan empiris. Iya, tapi kalau secara rasional filsuf Islam punya alasannya. Nah, kalau secara rasional itu juga udah dibantah sama Hume lewat penolakan di atas kausalitas. Iya. Nah, filsuf-filsuf Islam atau filsuf klasik ya dalam mengargumentasikan keberadaan Tuhan itu pakai kausalitas. Ya, makanya di Hume nggak ada nih kausalitas. Nggak ada, udah. Kausalitas nggak ada, konsep Tuhan pada dirinya sendiri nggak ada, ya udah nggak ada Tuhan gitu. Padahal dia berpikir secara kausalitas. Secara kausal. Ya cuman nih kalau di Hume ya, meskipun Hume itu memang menolak keberadaan kausalitas, tapi bukan berarti kita nggak berpikir secara kausal gitu karena Iya. Hume tidak menihilisasi pola kausal kan yang ada di pikiran manusia. Iya. Kan? Nah, makanya yang karena dia tolak itu kausalitas bukan causation. Nah, makanya menurut Hume ya, kenapa enggak, benar. Kausalitas itu empiris, causation itu rasional atau gimana?
causation itu empiris. Tapi yang membuat causation itu bisa jadi causation itu rasional, kausalitas. Jadi causation itu kan sebab akibat. Nih misalkan kayak Api panas. api panas. Ini panas. Itu ada proses kausasi itu, proses sebab akibat antara api dan panas gitu kan. Nah, itu empirik emang. Apakah mereka punya daya kausalitas? Tidak, kalau kata Itu Hume. harus dibuktikan secara rasional. Dan di empirik pun kita tidak menemukan ininya, tidak menemukan ada sebab yang membuat panas terjadi karena api kan. Iya. Ya bisa kalau sains, sebetulnya Islah. Makanya ngapain itu David Hume susah-susah ngebantah Al-Ghazali, bukan ngebantah sih, berbeda pendapat dengan Al-Ghazali yang jelas-jelas. Ngebantah itu. Iya, ngebantah Al-Ghazali yang jelas-jelas apa landasannya aja tuh udah beda. Ya enggak, sekarang gini aja nih. Apa istimewanya? Nih. Karena dia pakai surga. Gimana? Nih. Ya. Landasan ontologis para filsuf klasik. Itu tuh landasan yang dikritik sama Hume. Ya berarti nggak cuma Al-Ghazali. Maksudnya? Ya berarti nggak cuma Al-Ghazali landasan. Yang kena kritik. Iya. Ya iya, efeknya itu semua filsuf yang meyakini metafisika. Makanya kalau kata Immanuel Kant, kritik Hume atas kausalitas ini berbahaya, ini dampaknya ke metafisika. Kalau katakan ya. Makanya menurut Kant, apa ya kalau bahasa dia ya? Nggak cuma metafisika di Islam doang. Ya metafisika secara umum. Metafisika tradisional lah ya. Apa ya bahasanya? Lupa ya. Intinya ya menurut Kant, kritik Hume atas kausalitas itu mengancam keberlangsungan metafisika sebagai disiplin ilmu. Yang lu bahas di yang Iya, begitu. Nah jadi gitu, Jadi dia udah nggak ada ternyata. Pertanyaan kedua nih, gimana sih jawab panjang lebar orangnya nggak ada. Kenapa Hume mengkritik kausalitas? Mungkin Hume tidak ingin kita manusia berpikiran pesimis. Karena sebab akibat seringkali ketergantungan. Nah, Hume nggak mau kita orang berpikiran. Sebenarnya Hume itu ingin ini ya, saya menghilangkan emasnya itu kan, MUST-nya itu. Keharusan. Iya, keharusan, keniscayaan, necessity gitu. Kayak ini nggak sih? Itu udah pasti kayak gitu. Maksudnya kayak si Hume tuh enggak. Ya, karena kita nggak nemuin ininya, nggak nemuin. Betul. Kata kita nggak nemuin kepastian. Juga sih Hume. Ada ini nggak? Tadi siapa yang nanya siapa? Ahmad Sadat. Waduh. Jadi kenapa Hume itu mengkritik kausalitas ya? Tadi coba pertanyaan gimana dia? Ya, nggak ada di sini. Udah hilang. Kayak romantis banget. Kenapa Hume mengkritik kausalitas? Mungkin Hume tidak ingin kita manusia karena sebab akibat seringkali ketergantungan. Nah, Hume nggak mau kita orang berpikiran seperti itu. Mohon maaf, Ahmad. Oh, ini Aang. Siapa? Teman gua. Aang mana Aang? Nggak ada lagi kayaknya. Bang Ang udah nggak ada ini di sini nggak ada Cuk. Hilang ya. Ya udah nggak apa-apa, jawab aja ya. Kan lu punya PPT yang bekas sidang itu. Enggak, dia sidang juga nggak pakai PPT kak. Pantas berani aja. Iya. Tapi nilai gue tinggi. Tapi nilai gue tinggi. Iya, tapi nggak sombong juga. Lagi gue di pojokan gue membela diri. Nggak ada orang mau gitu. Ya gue merasa di pojok juga. Jadi enggak. Gue jawab aja ya ini pertanyaan Permata Sidik ini ya. Jadi alasan Hume kenapa dia ngekritik kausalitas? 3 menit ya? Ya, jujur gue. Yang lain bisa nanya nih. Jujur gue nggak terlalu paham pertanyaan. Cuman yang gue tangkap tuh alasannya apa gitu. Kayak tadi yang waktu udah dibicarain di awal ya, alasan Hume kenapa dia mengkritik kausalitas itu adalah untuk memberi justifikasi teoritis atas metode eksperimental Newton. Jadi kalau menurut Newton dalam membuat teori sains kita harus menggunakan pelayaran induksi. Tapi pendirian Newton itu nggak didasari oleh argumentasi apapun. Jadi kayak udah pendirian yang diterima selaku benar aja gitu. Given. Iya, kayak tiba-tiba Newton yakinnya begitu gitu. Nah, sama Hume dikasih basis teoritis. Nah, ini kaitannya nih ya, kan Hume kan menolak kausalitas ya, tapi menurut Hume bukan berarti kita harus meninggalkan sains. Bukan berarti kita tidak boleh berpikiran secara kausal gitu. Karena apa? Pikiran kita kan udah
udah emang dari sananya begitu, udah terhabituasi gitu kan untuk berpikiran secara kausal gitu, karena objek-objek yang saling beriringan ditemukan secara repetitif gitu kan, yang akhirnya membuat pikiran itu berpikir secara kausal. Nah, cuman kalau misalnya kita ingin mencoba mencari hubungan sebab akibat dari suatu objek, itu harus diuji gitu kan. Maksudnya ketika kita meyakini bahwa sesuatu itu sebabnya adalah A, misalkan B sebabnya adalah A, itu harus teruji bahwa A itu emang adalah sebab dari B. Nah, cara mengujinya itu adalah dengan melihat seberapa sering A ini selalu diiringi oleh B gitu. Jadi menjadi tolak ukurnya itu seberapa sering si A dan B itu saling beriringan. Kayak gitu. Berarti nggak menolak kausalitas dong, tapi justru menerjemahkan ulang atau bahkan menguatkan. Kausalitas Iya. ini mungkin yang dimaksud ya kepastian tadi itu. Iya, bisa. Misalnya ketika orang berpikiran ketika ini kulempar ke bawah itu pasti jatuh gitu. Benar. Gampangnya gini nih. Menolak masnya kausalitas. Ya, makanya gampangnya gini nih, kalau misalkan dibagi ya antara secara ontologis dan epistemologis. Secara ontologis kausalitas itu nggak ada, ya kan? Secara epistemologis, karena kausalitas itu nggak ada, kita butuh metode baru dalam menguji kebenaran dari suatu keyakinan kita mengenai hubungan sebab akibat dari suatu objek. Begitu. Konsekuensinya itu. Begitu. Ya. Islah. Iya. Kira-kira demikian ya teman-teman. Teman-teman yang masih ada di grup dipersilahkan dengan sangat buat melemparkan pertanyaan. Yang ada di grup lagi, yang ada di room, yang ada di Zoom. Halo. Wah, Mas Karyanto. Karyanto. Karyanto, dipersilahkan Mas Coba Karyanto. lihat mukanya nih. Istri sehat, Karyanto. Aduh, saya lagi tidak bisa ngeliatin muka nih. Fahri lu sini lu, parah lu nggak kesini. Gue lagi nggak enak body, sumpah. Body. Di kausalitas nggak ada itu body. Enggak, sebenarnya gue cuma pengen nanya ke... Sabar, dia mau nanya ini. Silakan Mas Karyanto. Kalau saya memandang perihal kausalitas si Napitium nih, layaknya dia menolak 1 + 1 sama dengan 2 gitu. Agak. Cuma 1 + 1 itu sama dengan 3 + 5. Sama aja, tinggal cari jalan lain kan. Masih kayak gitu kalau misalnya pandangan saya ngeliat kayak gitu. Dia menolak kausalitas kan. Terus? Sebenarnya kalau tindakan itu bisa disebut kausalitas, cuman apa yang bisa disebut kausalitas? Pandangan yang lain. Apa tadi? Nggak, dengan cara pandang yang lain, melihat itu bukan kausalitas. Wah? Apa dong? Itu mau tadi menanggapi yang bentar ya, Dek. Sebentar. Istri lu kenapa? Duduk dulu. Nah, punya istri lu 1 aja. Tapi Bapak Tarjo yang harus saya tanyakan ya perihal sebenarnya kritik sadar atas Hume itu sendiri, kamu sendiri itu menemukan atau tidak gitu bahasanya kan? Apa? Kritik sadar atas Hume itu kamu menemukan apa enggak? Oh. Baik. Ada lagi Mas Karyanto? Enggak, Mas Karyanto mau nanya itu dulu. Oke, siap Mas Karyanto. Oke. Mas Karyanto ditunggu kehadirannya lo di sini lo. Ya udah. Oke, Mas Karyanto. Thank you atas pertanyaannya. Oke. Silakan Mas Islah. Nemu apa enggak ya nemu lah. Gimana? Kan tadi udah dijelasin Karyanto. Saya baru datang, maaf lagi. Iya. Gini loh Islah. Penguji sidang lu itu lebih pinter daripada kita semua di sini. Wajar nggak ada PPT mereka paham dan ngebantai. Di sini gimana cara gitu? Ya mohon maaf. Karyanto, sorry pertanyaan ente ditangguhin dulu ya. Kenapa? Karena lu nggak ini. Enggak, malas gue jelasin. Nggak boleh. Oh ya, nih, jadi dia parah nih. Udah lah koordinatornya Azizia itu lah. Udah Anda bilang saya maaf saya tidak nemu, saya hanya mengguliti si sadar ya kan. Tuh. Lu hanya menguliti sadar. Oke, gimana? Emang MT nemunya gimana? Enggak, saya kan menanyakan perihal kritik sadar atas Hume tuh
jawaban kamu nih apa, Mas Tarjo kan? Saya pengen tahu nih kritikan sadar atas Hume. Soalnya kan waktu itu saya sedikit pernah baca skripsi Antum ya, Oh ya. Mas Tarjo ya. Ente yang buat Dan di mendaftar sini itu kan? malah menonjok balik pemikiran sadar jadinya. Oh, Jadi kamu ini kayak anggapannya jadi deskripsinya itu malah ini ya? membela Hume daripada sadar. Oh, parah banget ya. Padahal dia di Kalau yang saya baca. Padahal judul lu kritik sadar atas kausalitasnya Hume. Ya gini nih. Jadi malah lu menghajar sadar di sana. Skripsi gue itu emang tentang kritik sadar atas Hume gitu kan. Sebelum gue naruh hasil analisis gue, yang analisis gue itu tuh malah mengkritik sadar dari kritik dia ke Hume, itu gue saya tuh ya membiarkan aja gitu bagaimana argumentasi sadar atas kritika terhadap Hume gitu kan. Cuman dosen saya minta, bukan dosen penguji waktu lagi di ujian sidang tuh. Pak Humaydi ya? Pak Humaydi. Jadi dosen saya waktu lagi sidang itu minta buat naruh analisis saya gitu kan atas kritikan sadar ke Hume. Saya pribadi sebenarnya sebelum meletakkan analisis itu udah menganggap bahwa emang sebenarnya argumennya sadar itu lemah gitu kan. Nah, cuman karena dosen saya waktu sebelum sidang itu bilang kalau nggak usah naruh analisis kamu, ya udah nggak ditaruh. Gitu. Dosen lu Edwin? Ya, Pak Edwin. Pak Edwin, maaf. Pak Edwin. Syarif. Gitu. Tapi coba ini jawab apa kritik sadar, saya ingat lu aja, kritik sadar terhadap Hume. Ya itu yang tadi argumen tentang apa? Menyelamatkan sains itu ya? Iya. Jadi tujuan sadar itu kenapa dia mengkritik Hume itu kan untuk menyelamatkan sains yang menurut sadar. Sains modern ya? Sains modern. Yes. Yang menurut sadar Hume itu udah menghancurkan fondasi dari sains itu. Karena sains itu mengasumsikan kausalitas kan? Iya. Karena sains itu kan isinya itu adalah penjelasan kausal atas objek-objek fisik kan. Ya penjelasan tentang hukum biologi, kemudian hukum fisika, hukum kimia dan lain semacamnya gitu. Kan yes. Butuh kausalitas, butuh asumsi kausalitas. Nah, artinya di sini kausalitas memiliki posisi yang fondasional gitu dalam sains. Nah, jika Hume menolak kausalitas, artinya di situ Hume sudah menghancurkan fondasi sains menurut sadar gitu. Nah, makanya ini Hume menurut sadar nggak bisa dibiarin nih orang. Gitu kan. Keluarlah contoh apanya kader. Keluarlah contoh jual besi itu kan di pasar. Yang kami semua tidak menemukan penjelasan logisnya itu kenapa kok tiba-tiba. Ya mungkin kira-kira gitu ya, mungkin di next ketika nongkrong bareng kita bisa elaborasi itu lebih lanjut ya. Ini seru banget sih Islah. Apalagi kalau lu ngasih skripsinya ke gue kan. Ini ada pertanyaan setelah di kolom chat. Iya, itu apa tuh yang panjang? Dari Mas Demas Rizky. Demas. Halo Bang. Maaf izin nanya. Sorry pertanyaannya basic sih. Baru nyadar juga ternyata kiprah filsafat sangat besar dampaknya terhadap perkembangan engineering atau apa nih? Apa ini cuy? Atau bas dia emang typo. Oh, typo ya. Atau bas Induna teknik. Oh, itu bahasa teknik. Dunia. Oh, basis dunia kali. Emang dia typo. Mau nanya aja Bang, starter pack filsafat dasar yang ada hubungannya sama teknikan ilmu pengetahuan kayak matematik dan sejenisnya itu apa ya? Starter pack filsafat dasar yang ada hubungannya ke teknikan, Sah. Oh, jadi itu relasinya, relasi yang kalau itu bahasan yang awal kalau filsafat itu ibu dari segala pengetahuan. Oh, iya. Ini yang ngomong ini ya, guys. Tadi guys. Ya ininya tuh udah. Bahasa. Oke. Bahasa Indonesia Kak, bukan dunia. Iya, sorry. Kan atau bahasa Indonesia teknik. Sorry nih ya, Bung siapa namanya, Dimas ya? Rizky, Bung Rizky aja kita panggil. Bung Rizky, karena saya nggak terlalu tahu apa sih yang dibahas dalam teknik gitu ya. Oke. Nanti kalau mau ngomong, coba ngomong dulu dah, nggak apa-apa. Iya, ngomong aja, open mic aja Mas Rizky. Di open mic. Kayaknya di wilayah ontologis yang empirisme. Bung Rizky. Silakan. Iya Bang, sorry Bang. Halo, tes. Santai. Open cam bisa Iya. di video call.
Eh, Sleep call. Gini Bang, terima kasih ya tadi atas penjelasannya. Tadi mantep banget tuh materinya. Mungkin kalau offline lebih seru kali. Ini sih Bang, tadi kayak sempat dijelasin kan di intro kayak banyak ternyata ilmuwan yang eh, apa ya, soal filsuf yang ternyata dihubungkannya dengan perkembangan engineering kayak Isaac Newton, terus tadi siapa lagi gitu, terus tadi ada juga yang ilmuwan anti saintik ya, yang kayak si Stephen Hawking kan. Ini aja sih Bang, apa nanya basic aja ke eh, apa ya, gimana ya jelasinnya, eh kayak eh apa, kayak bukan apa ya, kayak filsafat dasar gitu yang ada hubungannya sama keteknikan gitu Bang. Gitu aja sih Bang. Terima kasih Bang. Baca question of concerning teknologinya Deger. Iya loh. Kita akan bahas itu guys di awal April ya. Di Ya, awal nanti April. kita ada menyinggung soal teknologi ya, Sah ya. Di awal April. Nah, nanti di 19 Maret gue bakal bahas soal posthumanism. Kalau mau join nanti 2 minggu lagi. Oke, itu ada info-info sedikit. Tapi itu gimana, Sah? Soalnya kan lu tadi menyangkut pautan kayak ternyata Hume itu apa namanya, tujuannya itu untuk apa? Memberi justifikasi Teoritis terhadap penemuan Newton. Ya, pendirian Newton. Ya, itulah pokoknya. Nah, itu ada lagi kah apa gimana apa namanya itu? Ya, sangkut pautnya ke ini ya. Atau lu punya buku dasar atau apa gitu yang sebenarnya ini ya, karena saya jujur yang nggak terlalu tahu tentang dunia teknik ya dan sains dan juga sains gitu, tahu sebatas kulitnya aja gitu ya. Yang saya teknik engineering mah kan benerin AC, enggak kayak teknik itu kan luas ya, setahu saya teknik itu loh, kayak teknik informatika kayak coding gitu. Parah ya sih. coding gitu kan ya. Nah, nggak terlalu tahu sih ya saya kalau teknik informatika, tapi kalau kayak teknik mesin ya paling dasariahnya itu adalah ya kayak konsep kausalitas itu. Jadi filsafat itu ya kalau misalkan dilihat kebertautannya sama sains itu fondasinya itu adalah ide-ide yang diberikan oleh filsafat gitu. Yes. Gitu dan kan. Maraknya itu mungkin pertemuannya di ini Sah ya, di filsafat modern ya. Filsafat modern. Maksudnya apa, industrial tuh lagi terbangun, revolusi industri. Revolusi industri gitu-gitu kan. Jadi sebelumnya itu mah kan pembahasan yang ada di sains modern misalnya nih, pembahasan di sains modern itu kan sekarang banyak gitu kan, kayak pembahasan mengenai bioteknologi, bukan biologi, fisika, jadi misalkan fisika, pembahasan mengenai fisika, terus kemudian pembahasan mengenai psikologi. Kalau hari ini itu kan menjadi ada di dalam lingkup sains kan, dan fisika sama psikologi itu adalah dua subdisiplin yang berbeda gitu, meskipun mereka sebenarnya berada dalam satu naungan sains. Nah, tapi dulu itu ada dalam pembahasan filsafat kalau di masa klasik, gitu kan. Nah, jadi filsafat dan hubungannya dengan sains itu ada di filsafat memberikan fondasi untuk sains gitu. Makanya di sini filsafat dikatakan sebagai induk dari ilmu pengetahuan. Sains itu bisa memisahkan diri dari filsafat karena merasa bahwa wah udah ada fondasi nih, kita bisa nih ngedirin disiplin baru gitu. Nggak bisa padahal. Nah, akhirnya sains mulai memisahkan diri dari filsafat. Tapi asumsi-asumsi yang dipijaki oleh sains itu adalah pembahasan yang dibicarakan dalam filsafat gitu. Nah, dalam artian itu kenapa filsafat dikatakan sebagai induknya ilmu pengetahuan? Karena filsafat membahas perkara radikal, nah dan itu dijadikan fondasi sains, makanya sains bisa menjadi sains. Ya. Kira-kira begitu, Mas. Kalau misalkan dia ya menolak kalau hulunya bukan filsafat, tapi hilirnya akan ke filsafat, coy. Karena engineering itu kan butuh etika. Yes. Butuh. Ada bio. Iya, butuh. Kita tuh regulasinya kayak gimana, itu wilayahnya masuknya ke etika, dan itu pembahasannya filsafat. Nggak bisa enggak. Semua hal tuh nggak bisa lepas dari filsafat menurut gua. Bukan sombong karena gua mencintai filsafat nih, bukan. Bukan tendensius ya. Bukan tendensius itu, tapi memang seperti itu, coy. Bahkan kayak misalkan nih di engineering nih sekarang ya, ada stem cell, ada bioteknologi, kayak gitu. Itu gimana coba cara lu untuk mengatur itu supaya itu tuh nggak
melukai dignity kita sebagai manusia. Wow. Itu kan masuknya wilayah filsafat ya nggak Yes, sih? yes. Sekalipun secara ontologi atau epistemologi oke lah dilepas. Sains sendiri, filsafat sendiri. Masuk ke wilayah etika, itu lo mampus kalau nggak pakai filsafat. Oke. Apalagi sainsnya dalam Islam. Gimana coba caranya? Udah sih, itu dong. Yes. Jadi gitu Bu. Yang jelas ini ya filsafat itu dia itu merengkuh perkara-perkara yang Ada lagunya dong. tidak terengkuh. Merengkuh perkara-perkara yang tidak terengkuh oleh sains itu. Misalnya di contoh kasus engineering ya, teknik mesin gitu kan. Kayak tadi dikatakan nama Kak Jojo ya, tadi namanya Kak Jojo. Jojo Bizer. Anime. Jadi teknik mesin mah kan ya yang saya tahu teknik mesin kan bicara seputar mesin aja gitu kan. Nanti bisa klarifikasi bisa kalau saya salah ya. Tapi teknik mesin nggak berbicara atau menyinggung etika yang bersinggungan dengan mesin. Gitu. Dia hanya membicarakan mesin semata dan dia sudah memiliki asumsi-asumsi yang sudah dianggap benar gitu. Pijakan-pijakan yang dianggap bahwa ini tuh udah harus begini. Metode-metode yang begini begitu yang nggak dipertanyakan lagi gitu kan. Sama si ilmu teknik mesin itu. Tapi filsafat yang mempertanyakan itu. Paling keterkaitannya di situ sih, Bung. Tapi Bung Rizky ini kayaknya harus datang sih ke pembahasan soal teknologi ya, soal Heidegger ya. Lo harus datang sih Bang, itu nanti wah di sana lo mungkin akan dapat perspektif insight yang berbeda pas bahas Heidegger dan teknologi. Lo harus datang Bang. Gua catat nama lo Demas Rizky. Ya, banget buat jadi partnernya Islah di Oke, Bang ya. Koordinator. Siap. Buset, not nggak tuh? Oke. Thank you Bang Rizky atas pertanyaannya. Di sini ada Kak Laila Nurmala. Kak Laila Nurmala barangkali mau bertanya atau teman-teman yang lain. Nanya nomor lu. Iya nih, Ibrahim yang sama Raffi. Gak apa-apa. Kak Laila nih siapa nih? Kak Laila. Iya jarang loh cewek yang suka filsafat tuh, gue kadang sendirian mulu ini aja. Sedih tau. Ayo Kak Laila, barangkali ada pertanyaan. Dipersilahkan atau teman-teman yang lain. Laila Nurmala kayaknya nggak asing gue namanya. Lu mah nggak asing semua. Nggak ada Kak. Atau sharing-sharing kali Kak, ngobrol-ngobrol atau gimana gitu Kak. Kamu cerita-cerita nggak? Iya Kak. Kak Laila ini ya dari mana ya kalau boleh tahu Kak Laila? Cewek ditanya dari mana? Iya beneran cowok kita kan harus ngasih ini Pak, interest gitu. Nggak ada Pak, nggak ada. Oh nggak ada pertanyaan. Tapi kita mau tahu ya dari mana tahu si. Sapa. Iya terus tahu dari mana, terus kenapa tertarik ikut diskusinya. Karena kan malam Senin diskusi filsafat kan, wow. Gimana Kak Laila? Gimana Kak? Ya, jangan salah fokus ini ya. Gambar banteng. Dibilang hijau lagi. Enggak. Itu kan lepaskan diri dari identifikasi bahwa dia. Enggak, maksudku tahu konklusi dari mana, kemudian kenapa tertarik mengikuti konklusi, kita juga pengen tahu. Ngobrol gitu. Ya. Next time bisa jadi moderator. Next time jadi pemateri. Waduh, gimana Kak Laila? Kak Laila ini ya lagi serak suaranya ya? Atau gimana? Atau ini Irsad ngomong. Irsad mau nanya kali Irsad. Ya Bang Irsad Rabbani. Yang tadi ya Irsad ya? Ya, atau Bang Widi Johansyah. Oh itu Widi Jo. Widi kok lu jangan diem aja Widi. Ada di share barusan di grup ya siapa? Belum ada pertanyaan Kak Jojo. Harus ada. Enggak, Widi nggak boleh nggak ada. Widi nggak boleh nggak ada, Widi harus ada. Ada Johannya loh. Yang kan bisa dia melesetin namanya. Apa tuh Jo? Yang enggak maksudnya buat nama. Jono dan Jihan. Enggak, di share barusan di grup filsafat. Oh berarti anak filsafat. Anak filsafat Kak Laila. Anak filsafat UIN kah? Berarti adik tingkat kita berarti. Harus sowan. Bohong. Bercanda. Ayo ada pola hierarkis ya gitu. Oke. Kita udah berapa jam? Apa kita akhiri secara formal aja? Oh ini. Oh sama.
Cara Osama bin Laden. Aduh. Secara tidak langsung ini teorinya Hume berarti membenarkan teori teologi. Namun yang menjadi sanksi bagi saya di semua kitab suci rata-rata mendukung hukum kausalitas itu sendiri. Ini Bung Osama coba ngomong aja Bung, Ya, biar Bang, lebih asik. biar lebih interaktif. Bang Osama, Osama bin Laden. Osama Dazai. Osama. Guys, baca ini novelnya Osamu Dazai. Jadi promosi. Itu bagus soalnya. Gimana Bung Osama? Oh, agak rame, Pak. Oh, Oke. Jadi gini Bung, secara langsung teori Hume berarti membenarkan teori-teori teologi. Sebenarnya ini ya saya agak ngehalek nih ya, perkataan membenarkan teori-teori teologi ya. Maksudnya itu gimana gitu, teologi gitu kan. Teologi itu kan cakupannya luas gitu kan, nggak cuma sekedar bicara tentang pembuktian atas keberadaan Tuhan gitu. Mengenai mukjizat aja itu atau keajaiban ya, miracle gitu, itu kan bisa dikatakan sebagai pembahasan yang ada dalam teologi. Kalau saya sih kesan pertamanya ketika ente bilang membenarkan teori-teori teologi, saya ngaitinnya ke yang miracle itu tuh, keajaiban. Mukjizat yang kayak di case-nya Nabi Ibrahim gitu kan. Nah, pada beberapa dalam taraf tertentu, penolakan Hume atas kausalitas memang bisa memberi pembenaran teoritis atas keberadaan mukjizat gitu. Tapi Hume sendiri mah kan dia ateis gitu makan. Jadi dan di Hume sendiri pun dia bicara tentang miracle gitu. Keajaiban atau mukjizat gitu kan. Tapi kok bicara dia. Cuman mukjizat dalam konteks Christianity atau Kristen. Jadi mukjizat itu kalau menurut Hume itu nggak ada gitu kan. Dan yang menjadi bantahannya jelas adalah kausalitas gitu. Nah, Al-Ghazali itu bisa dikatakan sebagai orang yang memberi justifikasi filosofis atas keberadaan mukjizat gitu. Yes. Bagaimana suatu mukjizat itu bisa dijelaskan gitu kan. Kalau dari Al-Ghazali, ya itu tadi kan, kausalitas itu pada level empirik itu nggak ada. Tapi dia tuh ada di level teologis, artinya itu maksudnya itu sebab itu adanya dari Tuhan gitu, bukan dari si objek-objek fisik itu sendiri. Nah, karena semua sebab itu dari Tuhan, makanya peristiwa api yang tidak membakar Nabi Ibrahim itu bisa dijelaskan gitu. Gitu. Jadi kira-kira daya itu nggak ada di objek itu ya? Iya. Daya itu ada di agency of causation atau Tuhan. Daya tuh ini di rak deterjen. Yes. Betul. Saya sudah menyangka arahnya akan ke sana. Jokes lu tuh predictable banget. Udah ntar gue cari yang ini ya. Gitu Bung. Jadi kalau di Al-Ghazali ya bisa memberi justifikasi atas mukjizat, tapi kalau di Hume enggak. Jadi enggak hanya penolakan atas kausalitas yang itu bisa menghancurkan keberadaan mukjizat. Hume sendiri pun bicara tentang mukjizat itu sendiri gitu atau miracle gitu. Jelasin dong. Ya, berarti sebetulnya mencerahkan. Ya gampangnya itu kan. Jangan lu salah pilih istilah. Siapa? Hume itu bukan menolak kausalitas. Emang menolak kausalitas? Causation dia nggak tolak mungkin. Causation. Sama, causation ditolak. Causation secara ontologis ditolak. Kayaknya lu salah ini deh, salah istilah. Kan gue pernah digituin ke nama lu. Yang Fukuyama Kalma. Ya kalau lu kan jelas salah, gue kan enggak. Sama menit. Enggak, jadi gini ya. Kayak jadi sebenarnya penolakan Hume atas kausalitas itu bisa dibagi ke dalam dua aspek dalam filsafat gitu kan, ontologi sama epistemologi. Secara ontologis kausalitas itu emang ditolak total sama Hume. Secara ontologis. Cuman karena secara psikologis gitu. Berpikir secara kausal itu udah nggak bisa dihindari sama kita sebagai manusia, maka kita membutuhkan pijakan baru dalam epistemologi kayak gitu. Tapi pada dirinya sendiri dalam objek-objek itu nggak ada kausalitas atau nggak ada sebab akibat atau kausasi, nggak ada itu. Nah karena itu nggak ada, makanya kita butuh metode baru dalam melihat objek yang beriringan itu. Iya. Yang jadi ukurannya adalah pengulangan. Ketika dua objek yang saling beriringan itu terus berulang-ulang, maka itu bisa dikatakan yang satu adalah sebab yang lain gitu. Tapi bukan berarti ada keniscayaan gitu. Karena selalu tidak niscaya. Ya. Karena semuanya kontingen. Okay. Sartrean. Itulah kenapa Islam dari tadi repetisi mulu. Karena David Hume ternyata pembuktiannya itu aja sih. Ya, dia ingin menghabituasi.
Betul. Ini Dia ingin- menghabituasi pemikiran kita. Itu Bung, Implementasikan. gitu Bung Osama. Osama Daza. Iya. Kayak gue kenal dah Osama ini. Lu kenal Kenal semua. semua. Anjir. Enggak. Soalnya ada. Ada pertanyaan nggak? Raffi sama Ibrahim? Belum ada nih. Belum ada. Bang ini gimana Bang Irsyad? Bang Irsyad ini dari awal nih kalau nggak salah nih Bang Irsyad Rabbani ini. Boleh lah kita ngobrol-ngobrol nih Bang Irsyad. Masa lu nggak ada pertanyaan sih Bang? Belum ada. Tapi lu ini sepakat soal penolakan kausalitas. Nih, Bung Irsat udah open mic. Apa Bung Irsat? Coba silakan Bang Irsyad. Belum ada pertanyaan sih, Bang. Apa Bung? Cukup, Bang. Belum ada pertanyaan. Oh, belum ada. Kalau Sekarang udah ada belum? Komentar gitu Bang. Iya, tanggapan. Atau perkenalan. lu kritik Isla aja, Isla tuh ngejelasinnya nggak jelas atau gimana gitu boleh. Lu ini sepakat ya yang nggak ada PPT ya? Lu ya Bang ya? Yang ngomongnya tadi ya? Nah, sepakat sih. Cuman ya mungkin ini ya. Karena kalau ada PPT kan jadi ada gambaran. Jadi kalau Ya. bagi gua kan gitu, Bang. Soalnya mengenai David Hume, gua pun belum mengetahui secara ini. Gua taunya dia filosof modern kan. Itu doang sih. Tapi kalau ketika ada bahan ya bagi gua seperti baru terjun dunia filsafat, jadi lebih bisa memahami gitu. Kalau ketika adanya bahan atau PPT tadi dari pemantik. Dia memang nggak mikirin audiens Bang orang ini. Egois, Nir ya. empati dia nir empati. Iya, tapi Iya. penyampaian dari Bung Islah pun cukup bisa Ya, saya lu nggak usah pahami. enak-enakin Bang. Iya, nggak usah. Gak usah enak-enakin. Pertama Nah, aja dia langsung tinggi dia. Oh, nggak apa-apa. bos. Dia langsung membenarkan perbuatan dia yang nir empati ini. Iya. Perbuatan Lu dia baru kan. sadar. Enggak. Lu kasih dia kesempatan untuk review dulu dong. Gimana Bung? Gimana Bung tadi, Irsyad? Bang? Review. Ya kalau untuk mengenai kausalitas dari David Hume kan ya saya tidak mengerti begitu banyak, tapi sedikit pahamnya saya dapat lah gitu, Bang. Bagaimana David Hume tuh ya Ngechat tuh gak? Oh, Oke. Siap. Kak Laila. Kak Laila domisilinya di mana? Gimana? Kalau di deket Tangsel, Jakarta, Jabodetabek, base camp kita masih bisa terjangkau karena kita di Ciputat di Tangerang Selatan. Nanti di-share masuk ke grup kan? Kalau masuk ke grup nanti kita share alamatnya kayak kemarin sebelum kemarin. Yes. Lanjut sorry. Atau kalau malam ini mau langsung ngopi, kita ngopi. Ya. emang lokasinya di mana, Bang? Wah, Jogja. di Jogja Kalailanya. Oh di Jogja. Bang Irsyad di mana Bang Irsyad? Kalau Bang Irsyad? Kalau Ani di ini sih, Bang, di Cirende dekat UNJ. Weh, tinggal Main-main atau loncat. main-main. Loncat. Lu kuliah Emang di mana, Bang? Kuliah. Di ini di Legoso, Bung. Tahu gak Legoso? Oh, tahu, Bang. Nah, daerah situ lah, daerah daerah Legoso. situ pokoknya. Oh. Pokoknya nggak jauh dari tempat lu itu aja. Hmm. Ya cuma loncat Ya. gitu loh Cirende. Bang, ini direkam, ada YouTube-nya nggak? Ada, Kak. Ada. Searching Ayu Alfia Jonas. Anjay. Subscribe ya. Tapi sebenarnya ya, setelah diskusi itu selalu ada ininya, keluar videonya. Enggak, tergantung. Ya kalau nggak salah di hari diskusi itulah biasanya. Soalnya gue subscribe ini loh channel itu. Anjay. Ini Enggak, satu. besokannya coy, enggak hari ini. Enggak. Ya. Enggak, tapi kalau menurut gua, kalau diskusi itu lebih enak live. Nah, kita bisa saling Iya, ini. menjangkau. Bukan bisa saling tidak, kok bisa saling memaki. Harusnya menjangkau yang tak terjangkau. Suasananya lebih dapat gitu kalau Iya. di tempat gitu kan. Ya, tapi ya kalau online gini kan tuh, Ya. kayak Mbak Laila di Jogja, gimana cara kita? Mbak Laila dapat linknya dari mana? Dari ini. Dari grup bisa. Grup filsafat mana kalau boleh tahu? Mbak Laila UIN Jogja kah? Atau UGM? Laila aja. Kok dia ngomong open mic? Mungkin Mike harus. Oh, in Jogja. UIN Jogja. Jurusan filsafat juga, Kak. Kak, dia ada lu. Ya, nggak. Tahu muka lu tua lagi. Bercanda.
Oh iya, anak Iya. filsafat. Oke. Kak, aku IG ku barat laut ____. Kita bisa lah chatting-chattingan, share-share kabar soal filsafat. Ya, ya. Ini niat baik ya Kak, nggak ada niat lain, niat baik. Atau Tinggal Instagram konklusi aja, ngapain Instagram pribadi lu? Oh iya, Instagram konklusi, jangan lupa follow. Ayu Alfiah Jonas adanya komunitas tadarus. Oh itu ada pokoknya. jurnalistik. Ya, cari-cari aja pokoknya. Kalau nggak salah nama ini lo Jojo bukan sih nama channel YouTube? Ada yang mau bertanya lagi gak ini? Iya malah. Ya teman-teman, ada yang nanya lagi nggak? Oh ketemu nih katanya. Halo, cek. Halo, Daeng Khan. Iya. Oh, kayak dari meeting ya, Bu? Bukan. Iya, saya telat masuk ini, jadi mungkin ada sedikit kesimpulan atau apa gitu. Maksudnya kesimpulan dari diskusinya? Iya, mungkin iya. Karena telat masuk jadi butuh sedikit. Iya, jadi kesimpulannya ini ya. Karena ini kan kritik sadar atas Hume itu makan tujuannya adalah untuk menyelamatkan sains kan. Karena menurut Sadar, sains itu fondasinya telah dihancurkan oleh Hume. Yang menjadi fondasi dari sains itu adalah kausalitas gitu kan. Karena sains itu makan isinya itu penjelasan mengenai objek-objek fisik, terus senyawa-senyawa, terus biologi gitu kan. Isinya penjelasan-penjelasan kan. Penjelasan yang ada kaitannya dengan hubungan sebab akibat. Nah, artinya di sini kausalitas itu punya peran yang penting banget tuh dalam sains. Nah, tapi Hume itu malah menolak keberadaan kausalitas. Nah, menurut Sadar, penolakan Hume atas kausalitas ini bisa membuat sains itu hancur karena kausalitas itu posisinya ada di posisi fondasi kan. Nah, makanya kritik Sadar atas Hume itu adalah upaya untuk menyelamatkan sains atau membangun kembali fondasi sains yang telah dihancurkan oleh Sadar itu. Begitu Bung, kurang lebih kesimpulannya. Oke, makasih. Secara formal ditutup aja kali ya, nanti bisa diskusi informal. Oke, mungkin secara formal teman-teman kita sudahi dulu diskusi kita kali ini. Cuman kalau kita mau masih ngobrol-ngobrol, tetap nggak apa-apa, dipersilahkan. Ya mungkin terima kasih banyak sekali lagi teman-teman yang masih ada dan yang mungkin telah putus di tengah jalan tadi. Terima kasih banyak. Semoga rasa terima kasih saya tetap sampai kepada yang udah tinggal di tengah jalan tadi. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Sekali lagi, jangan lupa ikuti terus diskusi kita. Ya mungkin itu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waduh, Bang Widi live juga nih. Unrecord kok? Enggak, udah di unrecord. Oke, terima kasih. Oke, Bang Widi, thank you. Ya teman-teman boleh bisa Sharing-sharing. Ya, sharing secara informal aja. Boleh tanya apa aja ke Islah.